Yang kita harus tahu adalah apa sih gluten? Gluten itu sebenarnya adalah protein yang ada dalam tepung atau protein yang ada dalam biji-bijian gandum terutama. Nah, pada beberapa kasus seperti contohnya intoleran gluten, kemudian penyakit autoimun yang celiac, kemudian non celiac disease gitu, intoleran gluten dan lain-lain ini punya gejala konstipasi atau susah BAB, buang air besar. Tapi kalau dirasa memang tidak enak setiap makan tepung, pasta, kemudian roti-rotian, kue, cake, itu berarti ada sesuatu yang memang tidak cocok terhadap makanan itu. Sebaiknya dihindari saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Ika, dalam sharing selepas praktek. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas soal gluten free gitu. Tadi pasien saya soalnya habis nanya, saya perlu nggak ya dok diet gluten free? Kita harus tahu dulu ya, gluten itu apa. Tapi ini saat ini tuh sedang booming ya, karena memang sedang digalakkan gluten free dan lain-lain gitu, tidak mengandung gluten dan sebagainya gitu. Yang kita harus tahu adalah apa sih gluten? Gluten itu sebenarnya adalah protein yang ada dalam tepung atau protein yang ada dalam biji-bijian gandum terutama ya. Kemudian dia diolah proteinnya, makanya kenapa dalam olahan tepung itu mengandung gluten gitu. Pada pengolahan tertentu atau dengan seminimal pengolahan itu beberapa kandungan glutennya menjadi tidak ada gitu. Nah, pada beberapa kasus itu memang seperti contohnya intoleran gluten, kemudian penyakit autoimun yang celiac, kemudian non celiac disease gitu, intoleran gluten dan lain-lain ini punya gejala konstipasi atau susah BAB, buang air besar. Kemudian kalau habis makan yang mengandung tepung-tepungan, roti dan sebagainya, itu perutnya itu keruas-keruas gitu, mules, kemudian sampai kadang diare, walaupun dia lebih seringnya konstipasi. Ini gejala-gejalanya. Terus bisa juga nyeri, sakit kepala, bahkan sampai sesak napas. Itu adalah contoh-contoh penderita dengan gluten free. Jadi kalau ditanya perlu enggak ya saya melakukan diet gluten free gitu, intinya gini, kalau tidak ada keluhan atau tidak ada penyakit bawaan terkait dengan iritasi, kemudian intoleransi terhadap gluten, diet itu sih tidak terlalu diperlukan. Tapi yang perlu diingat adalah makanlah secukupnya. Kenapa sih akhirnya memberikan dampak yang tidak baik? Itu semuanya karena berlebihan. Jadi apapun yang berlebihan itu kan pasti tidak baik, termasuk makanan. Nah, tapi contohnya ya pada beberapa kasus yang memang harus menghindari gluten itu pada beberapa penyakit itu tadi, dan juga pada penderita autis, karena kalau dia memakan yang kandungannya gluten dia lebih aktif gitu. Nah, walaupun sebenarnya gluten itu diperlukan oleh tubuh, tapi ya tetap saja dalam batas yang normal. Asal jangan berlebihan, dia tidak menimbulkan apa-apa, asal tidak punya penyakit yang saya sebutkan tadi. IBL, intoleransi bowel syndrome, itu juga. Kemudian intoleransi gluten, celiac atau non celiac, itu semuanya adalah
penyakit yang berkaitan dengan tidak bisa mentoleran gluten. Jadi tubuh kita menangkap gluten yang masuk atau tepung atau protein dari tepung itu yang masuk ke tubuh kita itu sebagai benda asing sehingga dilawan. Makanya karena ada perlawanan menimbulkan gejolak dari dalam tubuh kita sendiri, ya entah pusing, sakit kepala, diare, atau malah nggak bisa BAB, kemudian kembung, rasanya seperti sakit mah gitu ya, terus sering bersendawa, ya, sampai juga yang ekstrim sampai sesak gitu nafasnya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang penderita dengan yang intoleran terhadap gluten. Tapi kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, karena menegakkan diagnosa celiac itu sendiri karena dia autoimun itu juga cukup panjang ya prosedurnya. Yang terpenting adalah kenali tubuh kita. Tubuh itu sudah diciptakan Allah dengan sedemikian smartnya. Apapun yang dirasa itu tidak cocok dengan tubuh kita, dia akan memberi sinyal. Contoh apa? Yaitu tadi tanda-tanda yang pemberontakan dari si tubuh karena tidak menerima dari makanan ini. Rasa sakit, bersyukur loh punya rasa sakit, karena sebenarnya itu adalah sinyal dari tubuh yang menandai kita bahwa there is something wrong terhadap tubuh kamu, ada sesuatu yang tidak baik nih di tubuh kamu, sehingga apa? Nyeri, sakit. Nah, itu yang harus dirasakan oleh kita. Apa sih yang menyebabkan rasa sakit ini? Sakit kepala misalnya, sakit kepala banget gitu. Tanya ke diri saya, habis ngapain ya? Itu untuk menggali. Dokter pun juga akan menggalinya seperti itu. Habis makan apa Pak Bu? Habis melakukan aktivitas apa? Nah itu pasti apa? Itu bagian dari si dokter melakukan anamnesa atau menggali terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap si pasien ini sehingga muncul rasa sakit itu. Jadi rasa sakit itu atau tanda-tanda yang diberikan tubuh, sinyal yang diberikan tubuh itu harus kita hargai. Habis itu kita rasakan, habis melakukan apa? Habis itu sampaikan kepada dokter bahwa dok saya habis ini. Oh ya mungkin ibu intoleran terhadap gluten, balik lagi ya di situ. Ya silahkan kalau misalnya mau diet gluten, atau bisa juga ke penyakit dalam untuk ditegakkan lebih dalam lagi tentang penyakit celiaknya, karena itu adalah autoimun ya, banyak pemeriksaan laboratorium penunjang lain untuk menegakkan itu. Tapi kalau dirasa memang tidak enak setiap makan tepung, pasta, kemudian roti-rotian, kue, cake, itu berarti ada sesuatu yang memang tidak cocok terhadap makanan itu. Sebaiknya dihindari saja. Karena kalau misalnya kita menerapkan langsung diet gluten free, itu benar-benar makannya ya sehat. Yang tidak mengandung gluten apa aja sih? Semua hidangan laut itu nggak mengandung gluten. Nah, kemudian biji-bijian tertentu seperti beras, kemudian kacang-kacangan itu tidak mengandung gluten. Jadi makanannya hanya itu-itu saja. Nah, itu kalau memang tidak ada diagnosa penyakit yang itu ya nggak, kenapa harus menghindari? Makanlah secukupnya. Jangan berlebihan, insya Allah sehat. Gitu ya. Jadi jangan paranoid dan jangan terlalu mengikuti tren yang berlebihan gitu, bahwa sesungguhnya banyak kok faktor yang menyebabkan gluten itu menjadi intoleran terhadap tubuh. Roti kenapa menjadi tidak toleran terhadap tubuh? Ya karena ada ragi di dalamnya, ada tepungnya itu sendiri. Jadi banyak faktor. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi, wah ini gara-gara gluten. Nggak bisa begitu. Kejam namanya terhadap gluten. Gitu ya. Jadi makan sewajarnya, makan secukupnya, kenali tubuh kita bahwa sesuatu yang cukup itu menyehatkan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.